Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham Pewon atau saya sebutnya Pawon aja teman-teman ya, karena ini kan singkatan dari Pakuwon ya. Oke, ini Pawon ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 kemarin tanggal 27 Maret 2023 dan hari ini tanggal 28 Maret 2023. Itu harganya naik 1,83% menjadi 444 ya per lembar sahamnya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu kinerja harga sahamnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini berfluktuatif, teman-teman ya. Jadi jangka panjang maupun jangka pendek ada yang kalau 10 tahun ada yang floating profit, kalau 5 tahun floating minus, 3 tahun floating profit lagi, 1 tahun floating minus lagi. Ya, ini floating minus ada yang profit. Jadi ini kelihatannya harganya ya bergeraknya di situ-situ aja, nggak naik terus atau nggak turun terus ya. Jadi kayak sideways gitu ya. eh Harga tertinggi setahun terakhir ada di 585 dan terendahnya ada di 414. Jadi ini ya di tengah-tengah namun lebih ke bawah sedikit teman-teman ya. Nah, seperti biasa saya akan membahas analisa saham pawon ini dari 4 ya teman-teman. Yang pertama nanti kita akan lihat fundamental secara umum, kemudian seasonality-nya di bulan-bulan apa biasanya saham ini naik, kemudian di bandarmologinya apa yang terjadi, bagaimana saham ini bergerak setahun terakhir, berpindah tangannya seperti apa, kemudian terakhir teknikal ya, kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana arahnya. Oke, kita mulai aja. Pertama dengan company background ya. Jadi Pakuwon ini mungkin kalau teman-teman tinggal di Jakarta, Surabaya, atau Jawa Tengah dan DIY sudah tahu Pakuwon ya. Ini perusahaan properti yang pertama yang mencatatkan sahamnya di bursa. Jadi dia ini properti teman ya. Ada superblok, retail, kantor, kondominium, hotel yang terintegrasi dan mempunyai pusat kegiatan di Jakarta. Ya, dan ini mengelola pusat perbelanjaan, jadi mall-mall ya. Ini Gandaria City Superblok, Tunjungan City Superblok, dan Superblok Kota Kasablanka. Ini listing di bursa sudah lama ya tadi ya, 89 dengan IPO price-nya 7.300 dan historical yang ada, ini saya nggak ngerti ya. Historical yang ada ini stock split 5 dibagi 5 dan 4. Jadi kalau kita bagi IPO-nya kira-kira 365. Ya ini juga nggak jauh-jauh amat dari harga saat ini ya. Namun saya nggak ngerti apakah ini historicalnya sepanjang dia IPO ya. Karena ini hanya 2 kali. Mungkin ada 1 kali lagi kita nggak ngerti ya. Saya nggak cek lebih dalam. Oke ini kira-kira gambarannya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman lebih detail. Dia punya di Jakarta itu 3 super blocks ya. Kota Kasablanka, Gandaria City, Pakuwon Mall Bekasi. Kemudian ada satu retail mall Blok M ya. Ada satu service apartment ya namanya Somerset Berlian. Kemudian di Surabaya punya 2 super blok Tunjungan City dan Pakuwon Mall. Ya ini Pakuwon Mallnya ini di sini tertulis termasuk apartemen Ascot ya. Kemudian ada Township, ada Grand Pakuwon dan Pakuwon City. Kemudian ada satu retail mall itu Royal Plaza. Ya, kemudian ini mulai expand di Solo dan Jogja, Jawa Tengah Solo dan daerah istimewa Yogyakarta. Punya 2 retail mall Hartono ya, Hartono ini sekarang sudah dirubah namanya jadi Pakuwon. Ya, dulu namanya Hartono. Kemudian ada satu hotel di belakang ini ya teman-teman ya, di belakang Hartono Mall Yogyakarta ini hotelnya Marriott. Ya, jadi ini kira-kira lini bisnisnya ya, sumber sumber income-nya ya dari penjualan properti, kemudian dari biaya sewa yang di mall-mall itu teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini lebih ke recurring income-nya juga lumayan tinggi ya. Oke, kita akan masuk langsung ke fundamentalnya secara umum ya. Kalau kita lihat total pendapatannya Pak Koni sebenarnya sebelum COVID luar biasa teman-teman. Jadi ini termasuk apa ya grafik wonderful company ya sebelum COVID. Namun setelah begitu kena COVID ini kena dampak karena jelas ada PPKM, mall tutup ya. Orang pada nggak mungkin beli properti juga pada saat itu. Jadi turun. Kemudian ini mulai naik lagi ya, mulai stabil lagi teman-teman ya, mulai stabil lagi dan ini sudah lebih tinggi daripada 2017, tinggal mengalahkan 2018 dan 2019. Laba kotornya pun mengikuti demikian sama ya. Jadi ini perusahaan yang sangat stable teman-teman ya, stabil karena apa? Garisnya sama, grafiknya sama dengan pendapatan ya rata-rata. Kecuali ini ada 2014 ya, mungkin ada di luar operasional ya.
Oke, ini dari kinerja jangka panjangnya naik ya, sudah mulai menanjak naik. Kemudian kalau kita lihat lebih detail di struktur pendapatannya, kita lihat dari tahun 2017 ke 2022 beban pokok penjualannya ini cenderung naik ya. Namun kalau kita lihat di sini lebih ke arah stabil teman-teman ya. Beban usahanya juga 10, 8, 8, 11, 8, 10 cenderung stabil. Penghasilan atau beban lain-lainnya ini juga cenderung 12, 8, 2,5, ini 12 lagi, 12 lagi cenderung stabil, namun ini pernah turun juga. Ya, untuk laba bersihnya juga ini 35 turun ya secara jangka panjang, namun dia nggak fluktuasinya nggak terlalu jauh-jauh teman-teman ya. Ya, mirip-mirip harga sahamnya gitu ya. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya yang sudah dirilis tutup tahun 2022 dibanding tutup tahun 2021. Pendapatannya meningkat lagi, laba kotornya meningkat, ya, laba usahanya meningkat dan laba bersihnya meningkat. Jadi meningkat di semua lini ya. Kemudian kalau kita cek dalam kinerja jangka pendeknya ini beban pokok penjualannya sudah mulai menurun meskipun beban usahanya mulai naik ya. Kemungkinan ya ada promosi-promosi gitu ya. Kemudian ada beban lain-lainnya juga naik sedikit ya. Untuk laba bersihnya tetap naik teman-teman ya. Karena tadi beban pokok penjualannya turunnya lumayan besar. Ya, jadi ini secara prosentase sudah mulai kembali ke normal ya kalau tadi kita lihat secara jangka panjang ya. Nah, kalau kita lihat secara valuasinya pada saat video ini dibuat PBV-nya dari 1,24 dan PER-nya ada 13,90. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka bukan tahun ini ya, pada saat video ini dibuat ya, bulan Maret 2023, itu adalah PBV yang paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, bahkan tahun 2022 tutup tahun juga ini lebih rendah ya teman-teman 1,24 dan secara PER ini untuk PER-nya sih mungkin di bawah rata-rata sedikit teman-teman ya. Untuk ROE-nya di sini adalah 8,89 ya dan kita bayarnya di PBV 1,24 sehingga earning yield-nya kita kalau beli sahamnya di harga 444 ini itu setahun menghasilkan 7,2%. Jadi ini masih di bawah 10%, saya kategorikan ini termasuk valuasinya mahal. Nah, untuk dividen sendiri ini sebenarnya rutin bagi dividen sebelum COVID ya, sebelum COVID. Jadi ini termasuknya tidak rutin ya, karena COVID meskipun dia tetap profit ya, COVID dia nggak rugi ya, tetap profit namun tidak membagikan dividen. Ya, 2021 baru membagikan dividen ya. Ini ya, 4. Ya, yieldnya terakhir 0,9%. Dan kalau kita lihat kecenderungannya dia lebih ke kalau membagikan dividen itu lebih ke angkanya teman-teman ya. 3,5, 4,5, 4,5. Jadi DPR-nya nanti mengikuti. Ya, sehingga saya mungkin bisa prediksi 2022 ini akan membagikan dividen 4. Ya, sama seperti 2021 sehingga dibagi 4, 4, 4 yieldnya akan menjadi 0,9% sama dengan tahun lalu. Nah, untuk seasonality-nya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini sejak 2018 ini turun terus setiap tahun ya. Turun terus teman-teman setiap tahun turun terus, bahkan tahun 2023 ini juga masih minus teman-teman ya. Padahal tadi kinerjanya naik terus ya, mungkin karena valuasinya mahal gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, ada peluang ini di bulan April karena di bulan April ini kebetulan sekali ya, ini sudah akhir Maret. Di bulan April ini potensi untuk naiknya cukup tinggi dan ini pernah naik 22 sama 15% dalam waktu 1 bulan ya. Jadi ini tepat sekali teman-teman ya. Di bulan April dan nanti kedua terbaik ada di bulan Juli ya. Dan ini akhir tahun ya. Di kuartal 4 ini potensinya lumayan untuk naik. Ya, kemudian kalau kita cek dari sisi bandarmologinya, ya ini adalah kepemilikannya, pengendalinya adalah Pakuwon Arta Niaga. Ya, kemudian ada masyarakat 15 miliar lembar saham. Di sini ada direksi dan komisaris yang memiliki saham juga. Ya, kalau kita lihat di sini sejak bulan November ini saham mulai dijauhi investor retail ya. Mungkin bosan harganya nggak naik-naik di situ-situ terus ya teman-teman ya. Eh, Kecenderungannya ini turun sedikit teman-teman ya dari September ya 38.800 jadi 38.400. Jadi turunnya sedikit karena Oktober nambahnya lumayan banyak.
Kalau kita lihat di sini partisipasi investor asing lumayan ya, berpengaruh 29,9%, jadi ini tinggi. Jadi investor asing bisa dianggap layak untuk diikuti di pergerakan saham pawon. Ya, kalau kita lihat di sini Maret dia akumulasi, Februari akumulasi ya, namun secara total 6 bulan terakhir ini sedang distribusi ya. Desember dan Januari ini buang banyak, Oktober buang banyak ya. Namun Februari dan Maret sudah mulai akumulasi meskipun belum sebanyak buangnya di Desember dan Januari. Nah, kita akan cek lebih detail teman-teman ya untuk Pakuwon setahun terakhir ini sahamnya berpindah tangannya kemana saja ya. Jumlah yang beredar di C 23 miliar, artinya ada 8 miliar lembar saham milik pengendali teman-teman ya. Jadi 15 miliarnya ada di masyarakat, 8 miliarnya berarti milik pengendali ada di bursa. Jadi pengendali ini juga memiliki kepentingan di sahamnya teman-teman ya. Meskipun nggak 100%. Oke, kita cek teman-teman ya. Detailnya di sini, lokal menguasai 49,99% di Februari 2023 dan investor asing 50,01. Ini investor asing setahun terakhir menambah kepemilikannya 2,91% dan lokal menjual kepemilikannya 2,1%. Nah, terbesar pertama investor asing itu adalah dimiliki oleh reksadana ya, dan reksadana ini setahun terakhir juga menambah. Meskipun nambahnya di Februari tahun lalu, teman-teman ya, Februari, Maret, April ya. Kemudian ini ya nambah kecil-kecil, terbesarnya di sudah setahun yang lalu. Ya, kemudian ini ada foreign others yang penambahannya juga cukup lumayan besar ya, dan ini juga sama di tahun lalu ya, sudah lama, namun ini juga terakhir-terakhir nambah sedikit, teman-teman ya. Jadi penambahannya ini lebih ke setahun yang lalu, teman-teman ya. Jadi investor asing sudah mengakumulasi ini setahun yang lalu. Ya, kalau kita lihat di sini untuk lokalnya, kepemilikan terbesar pertama pasti corporate ya. Corporate saya yakin adalah ini ya teman-teman ya, Pakuwon Artaniaga ya. Tadi senilai 8 miliar kan. Ya, 8 miliar ini ya. Ini pernah jual ya di tengah-tengah Februari ke Februari, bulan apa tuh Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, dari Juli ke Agustus pernah buang barang 0,41%. Ya, namun kemudian dari sini mulai beli lagi teman-teman ya. Mulai mengkoleksi lagi pelan-pelan meskipun belum sebanyak tahun Februari tahun sebelumnya. Nah, untuk investor retail sendiri di sini juga mengurangi kepemilikannya ya teman-teman ya. Mulai mengurangi kepemilikannya. Ini dulu dijual anjlok ya, di anjlok dijual, mulai naik lagi. Ini mulai pelan-pelan dia lepas teman-teman ya. Jadi di sini terlihat bahwa sedang ada akumulasi ya dari reksadana investor asing. Kalau kita lihat di sini juga reksadana lokal buang barangnya teman-teman ya, main 2,07%. Di sini buang barang, namun sekali lagi ini transaksinya lebih ke setahun yang lalu ya. Kalau yang terakhir-terakhir ini insurance malah dia membeli terakhir-terakhir ini ya, rajin membeli ya. Ini kelihatan ya, harga grafiknya naik terus. Awal tahun lalu buang, kemudian sejak ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, sejak Agustus dia mulai cicil beli terus setiap bulan. Ya, jadi ini sedang akumulasi teman-teman ya. Kemudian bagaimana untuk tanggal 1 Maretnya ya, 1 Maret sampai 28 Maret pada saat video ini dibuat. Kalau kita lihat investor asing juga sedang mengakumulasi. Ya, seperti kelihatan di sini tadi ya. Ini juga akumulasi ya, sebenarnya sudah terlihat di sini ya. Cuma ini lebih di grafiknya. Kemudian kalau kita lihat di broker summary-nya sebenarnya ini lebih dominan yang menjual teman-teman ya. Lebih mendominan yang menjual di bulan Maret ini. Ya, makanya di sini harganya turun. Ya, harganya turun karena yang menjual lebih dominan. Kemudian pada saat harga turun di sini itu asing mulai pembeli ya. Mulai membelinya di sini teman-teman ya. Oke, mungkin yang ini yang jual ini mungkin ini teman ya, reksadana lokal ya. Reksadana lokal ini sedang posisi buang teman-teman ya. Ya, jadi reksadana lokal ini cenderung buang, kemudian ditampung oleh investor asing. Nah, terakhir ini adalah teknikalnya. Kalau kita lihat emang ini harga saham yang cukup butuh kesabaran tingkat tinggi ya, karena harganya nggak kemana-mana. Sempat mau terbang tapi nggak jadi ya, naik lagi nggak jadi ya, ya berkutatnya di sini-sini aja. Ini juga sedang ranging ya, kira-kira di 414 sampai 530 dan likuiditasnya per hari 8,5 M.
Ya kalau boleh saya coret-coret prediksinya, kemungkinan nanti bulan April akan ada prediksi naik, jadi kemungkinan bisa naik sampai ke 505, kemudian dia akan turun lagi ya teman-teman ya. Ya di sini-sini aja muter-muter ya, silahkan teman-teman bersabar ya kalau memegang saham Pakuwon ini. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya. Tadi dari fundamental, kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang mahal karena membelikan yield, return yieldnya setahun di bawah 10%. Ini tidak rutin bagi dividen, namun kemungkinan besar akan bagi dividen dengan forecastnya 0,9%. Untuk seasonality tadi potensi naik bulan depan ya teman ya, di bulan April. Bandarmologi juga mendukung ya, sedang akumulasi dan 1 sampai 28 Maret juga sedang akumulasi. Jadi ini cukup mendukung teman-teman ya, fundamentalnya mendukung naik semua, seasonality mendukung, bandarmologi juga mendukung, dan terakhir technical tadi juga mendukung ya, sedang ranging dan kalau kita perhatikan rangingnya ini antara 414 ke 530, jadi ini sedang ada di area buy ya, kemungkinan akan naik ya. Oke, terakhir sekali teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Pawon ya. Silakan teman-teman analisa sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau menjual saham Pawon ini. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham Pawon. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.